padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 ngelingake aja turu sore kene tak critani tanpa sepo tanpa sore kene tak critani tanpa sepo tanpa sore Allahumma sholli wa yang keras Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillah salatan daimatan bidawami salatan daimatan bidawami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ibadallah usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'alakum turhamun. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa kesehatan, sehingga kula panjenengan jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah bisa rawuh dalam rangka kajian untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi panjenengan pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sholawat salam selalu kita aturkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul kiamah kita bisa diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian kali ini masih lanjutan dari tentang sholat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai pengantar biar nyambung, karena saya ini termasuk orang yang bekerja sebagai penerus ilmu, artinya sebagai guru. Ini ada satu cerita. Suatu saat murid saya itu ketika saya jam pertama itu terlambat. Kemudian saya katakan, saya tanya, "Nyapa kok telat le?" Jawabnya,
sepeda kula gembos Pak, sing gembos pentilipun. Kemudian yang lain nyeletuk, balak wong pentile. Ibu bapak, itulah satu cerita. Nyambungnya di mana? Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah yang disebut sistem. Jadi ketika satu sepeda itu sistem, tidak ada yang dominan. Artinya demikian, sekilas info. Banyak, oke. Kemudian wong itu sepeda ontel, yang lainnya juga oke. Namun demikian ada sesuatu yang paling murah, itu pentil. Nyatanya juga tidak jalan. Jadi sistem itu adalah satu dengan yang lain, itu saling ada hubungannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu sebagai pengantar, nyambungna di mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'alakum turhamun. An-Nur 56. Artinya dirikan sholat, tunaikan zakat, taati Rasulnya supaya kamu mendapat rahmat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada dua perintah yang khusus dari An-Nur 56 tadi. Yang pertama adalah wa aqimus sholata, yang kedua wa atuz zakata. Ini adalah perintah khusus. Artinya bahwa wa aqimus sholata itu jamaknya umayakum. Artinya tegakkan sholat, lakukan sholat. Sholat kita tidak boleh goyang, tidak boleh kita tinggalkan, harus terus-menerus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pengertian sesuai dengan waktu yang ditentukan, misalnya duhur saat ini jatuh pada jam 11.48, asar pada saat ini jatuh pada 14.49, maghribnya 17.21, isaknya 19.05, dan subuhnya 04.21. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah pengertian dari jamak tentang umayakum. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah itu senang kepada tiga hal. Yang pertama adalah orang yang sholatnya tepat waktu. Yang kedua adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah orang yang suka jihad fisabilillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pengertian jihad jangan salah tafsir. Kalau dulu melawan Belanda, melawan Jepang, jihad fisabilillah yang dimaksud di sini adalah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu yang dimaksud adalah bisa berwujud karena hawa nafsu itu adalah nafsu syaitan yang dimaksud. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sholat tepat
waktu sudah jelas. Ini panjenengan saya kira sudah paham. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, ini panjenengan paham. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang saat ini bisa kita lakukan, misalnya kita membangun masjid, kita mendirikan musola, kita bisa mendirikan yayasan pendidikan, kita bisa mendirikan rumah bersalin, dan lain sebagainya. Kemudian jihad fisabilillah itu juga beramal soleh. Beramal soleh yang dimaksud adalah bisa zakat, infak, dan sedekah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, wa aqimus sholata wa aqatus zakata wa atiur rasula la'alakum turhamun. Perintah khusus tentang sholat dan zakat sudah sangat jelas. Marilah kita simak dari kata per kata. Yang pertama, wa aqimus sholata. Yang kedua, wa aqatus zakata. Yang ketiga, wa atiur rasula, yang nanti endingnya adalah la'alakum turhamun. Itulah ibu bapak yang saya katakan sistem seperti contoh di depan tadi. Artinya kita tidak boleh melakukan sholat saja, kita hanya memberikan infak dan sedekah saja, tapi sholatnya tidak. Mungkin kita mencintai Rasulullah, itulah yang saya sebut. Jadi antara wa aqimus sholata wa aqatus zakata wa atiur rasula, ending itu apa? Menolak. Ending itu akhirnya menjadi la'alakum turhamun. Itulah yang disebut sistem. Artinya sistem saling terkait satu dengan yang lainnya. Kita laksanakan sholat, kemudian kita juga lakukan zakat, kemudian kita mencintai Rasulullah, insya Allah yang akhirnya kita menjadi la'alakum turhamun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah kita sampaikan kata per kata. Yang pertama, wa aqimus sholata. Artinya wa aqimus sholata ini lakukan sholat. Tadi di depan sudah tentang pengertian sholat. Yang kedua, laksanakan zakat. Kemudian lanjutkan infak, sedekah, dan lain sebagainya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, wa aqimus sholata, dirikan sholat. Allah memerintahkan kepada umatnya, tegakkan sholat, lengkapilah rukun dan syaratnya, dan secara lahir dan batin. Artinya sholat yang dimaksud adalah sholat yang secara berkesinambungan, sholat yang terus menerus, sholat yang tepat waktu. Lakukan sholat berjamaah. Bagi bapak-bapak, sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah merupakan kesempurnaan dan keutamaan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
Wa'at zakata, tunaikan zakat. Berikan zakat kepada orang yang berhak menerima. Sesungguhnya rezeki yang kita terima setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun itu terselip sebagian adalah kepunyaan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kata berikutnya wa'ati'ur rasulah. Pengertian wa'ati'ur rasulah adalah barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Supaya kalian melaksanakan perkara itu dan agar supaya kita mendapatkan rahmat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melaksanakan wa'aqimus sholata, kemudian wa'atus zakata wa'ati'ur rasulah, maka insya Allah di yaumul kiamah kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa itu la'alakum turhamun? La'alakum turhamun itu menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, la'alakum turhamun itu adalah surga. Yang kedua, la'alakum turhamun itu adalah keselamatan dari azab. Yang ketiga, pengakuan Islam itu adalah agama Allah. Yang keempat adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kelima adalah kenikmatan. Yang keenam adalah rezeki. Yang ketujuh adalah agama. Agama yang dimaksud di sini adalah Islam dan Al-Quran. Limpahan taufik dan perlindungan tentunya dari Allah. Itulah ibu bapak pengertian rahmat dari Ibnu Katsir. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi panjenengan ibu bapak yang rawuh dalam satu kajian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf, tiada gading yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.